Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri sekaliannya karena hormatkan nabinya, mengharapkan syafaatnya ke Allah hari nantinya. Pada masa disebutnya, di waktu dizohirkannya, yang menghormatkan nabinya, berdiri sekaliannya. Zohirnya nabi di hari Isnain dahulu dari terbitnya fajar diberi, palanya orang berdiri di bulan Rabiul Awal 12 hari tanggal. Hormatkan jangan ditinggal, berdiri waktu asyraqah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Ridwan Bapak Haji Firman, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan usia, keberkahan rezeki, dan keluarganya Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan penuh barokah. Para bapak, para ibu, yang mudah-mudahan Allah jadikan juga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putrinya saleh salehah, diberikan rezeki yang halal dan barokah sehingga bisa pergi haji ke tanah suci Makkah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulangnya bisa kebeli mobil mewah walaupun bayarnya rada susah. Yang punya harta jangan lupa zakat, infak, sedekah. Yang paling penting mati husnul amin ya Allah ya Rabbal. Giliran yang belum punya mobil biar dapat mobil, amin, ini kenceng pisan ya. Yang paling penting Allah kuatkan iman Islam kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja yang menjadi penghias rasa kepada Allah yang Maha Esa. Puji yang menjadi penerang hati kita sampaikan kepada Allah Rabbul Izzati. Rasa syukur atas nikmat yang terus bertabur kita haturkan kepada
Allah Rabbun Ghafur. Sebab karena anugerah nikmatnya kita bisa duduk bersama di majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi, hakikatnya libtigo imardhatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Orangnya belum pernah ke Bogor tapi sudah ke Sohor, betul? Orangnya belum pernah ke Cianjur tapi sudah termasyhur, betul? Orangnya belum pernah ke Bandung tapi sudah disanjung-sanjung. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam ini juga semoga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'at tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian ini semua. Meskipun sholatna petot-petot oke, hayang diaku janten umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya ramang ibu, alhamdulillah. Sakapeung mah aya nu ditaros ibu sehat, alhamdulillah pak. Awak nama sehat. Terus terus kunaon? Dompet. Nah, emang naon salah dompet? Kadangkala ibu-ibu seneng banget baca buku ketika di akhir bulan, nangis ketika baca buku tabungan, rekeningna kosong. Kan tidak apa-apa, yang penting Allah berikan kita nikmat sehat wal afiyah, barokah hirup mah nu penting waluya, waktuna perlu. Teboga mobil waktuna ngabesan rek hadir muludan waktuna perlu alhamdulillah. Syukur seureun ke Allah taala, sebab dawuhan Allah taala la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat Allah akan aku tambah. Alhamdulillah. Hebat emang orang kita mabuk. Kalau Amerika cenah aya nungges pergi ke bulan, betul? Ada orang Eropa berpikir bagaimana bisa tinggal di bulan. Tidak mau kalah, kita alhamdulillah bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Alhamdulillah. Malah teman saya ada bilang orang Jakarta, hebatnya kenapa orang Bogor mah pikniknya pada ke angkasa. Emang kenapa? Tadi saya dengar ada ibu-ibu teleponan, ece di mana keneh, abdi tos di bumi, mohon abdi di matahari, gitu cenah. Orang Bogor mah jalan-jalan ke keluar angkasa ke matahari, padahal mah kata mata. Para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ikan sepat, ikan bagus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele. Ngaji tekudu lila-lila, yang penting singkat, padat, melekat, balik tong poho mawa ilmu nu manfaat sih makarak mulai oge hese banget. Jomet mah jomet ke josamet mun di abdi di Ciomas karena bongsang bolong tapi nyang eta. Para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kemarin tanggal 12 Rabiul Awal kita maklum sekalian bahwa itu adalah hari dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang harus kita lakukan, Bu? Kalau ada yang bertanya kenapa kita ada kegiatan peringatan, wabil khusus memperingati hari dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, peringatan itu untuk mengingat. Yang kedua, ada yang harus kita ingat-ingat. Bu, ada peringatan maulid saja banyak yang lupa tentang sejarah Nabi. Betul apa betul?
Kita kalau disuruh menghafal siapa Rundayan, siapa silsilah Nabi sampai ke Adnan, kira-kira apal henteu? Ah gitu. Saya yakin selama 1 pekan 1 minggu ini ibu sudah hadir lebih dari 3 pengajian acara Maulid Nabi. Leres teu? Hari ini saja bentrokannya banyak, betul? Maka saya acungkan jempol di saat hari Ahad banyak yang bentrok pengajian, tapi ibu di sini masih hadir. Alhamdulillah. Emang pengajian di mana-mana nu paling ramai mah ibu-ibu. Beda jeung bapak-bapak. Di saya ada PAUD. Ibu ada PAUD di rumah? Di kampung ada PAUD? Apa PAUD? Kalau saya di masjid PAUD itu pengajian aki-aki unggal DKM. Kalau bapak-bapak beda dengan ibu-ibu. Bapak-bapak mah nggak berisik, nggak rame kalau ngaji. Kalau ngaji baru mulai Al-Fatihah itu sudah sirem, ngisi langsung perem. Di saya, di sini mah, sok itu. Ibu-ibu mah beda, rame. Kalau kita ibu pulang ke rumah mau ngadu tentang anak belum bayaran ke suami, cek suami naon, Pak, pikeungeun bapak-bapak. Beda dengan ibu-ibu rame. Ibu, kadenge suara nage. Nah, ibu dengan adanya peringatan saja. Setidaknya 1 tahun sekali kita memperingati Maulid, itu banyak yang melupakan tentang sejarah baginda Rasulullah Muhammad. Komodei mun teu aya peringatan. Betul. Saya mau nanya tahun lalu ataupun bulan-bulan sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya, kira-kira di sini ada peringatan Maulid tidak? Aya? Atau selama seminggu ke belakang ibu sudah hadir Maulid Nabi? Ada? Kek mun ditanya ditaros kira-kira apal kene teu nanu disampaikeunna? Henteu. Maka dari itulah peringatan menjadi penting. Kalau ada yang bertanya apa dalilnya peringatan Maulid, hiji jawabanna poho gitu Bukan lupa dalilnya, tapi lupa itulah yang menjadi dalil. Kenapa memperingati Maulid Nabi? Karena saya mah banyak lupa. Komo mun boga hutang sok poho. Pandi urang mah di Sunda cenah aya istilah ember jadi emer. Nade, sandal jadi sanal, hutang jadi poho. Ampurannya, mudah-mudahan yang punya utang gerak cepat lunas utangnya. Yang gede suaranya berarti tanda gede tanagana. Saya manges rumah sawae. Para ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Tema yang hari ini akan kita bahas adalah meneladani insan teladan sepanjang zaman. Keliru alias salah kalau ada yang berkata hari ini kita mengalami krisis keteladanan. Eta paduae ngomong teh gagabah. Hari ini kita mengalami krisis keteladanan. Hei, tiba heula nepi ayeuna cek Allah oge naon? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wal makna Allah a'lam bi muradi. Laqad kana, sungguh telah ada. Lakum, untuk kalian. Siapa kalian? Umat Islam, umatnya Rasul. Sudah ada pada diri pribadi Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang baik. Saya yakin ini rata-rata baheula SD na
tahun 80 atau 70 akhir atau mungkin paling 80 akhir atau 90 awal. Ibu kalau dulu nulis teladan itu tulisannya bukan teladan tapi tauladan. Leres tuh? Leresnya tauladan. Bisa jadi muncul kira tak kira-kira nyata kata tauladan itu dari kata walad. Walad artinya anak. Nah ini penting. Ini karena di depan saya adalah ibu-ibu ABG, angkatan babeh gue. Bu, lihat yang namanya walad, apa tadi walad teh naon cenah? Yang namanya anak pasti meniru walidnya. Walid teh artinya orang. Ada namanya teori belajar sosial bahwa orang teh biasana nyontok belajar dari lingkungan. Ada diantaranya proses imitasi. Hari imitasi teh asli apa palsu? Asli apa palsu? Nurutan teh, nurutan. Hayang jiga itu eta imitasi. Anak-anak kita belajar tidak jauh dari lingkungan. Itu namanya proses imitasi. Cik tingali murang kali orang anak kita yang perempuan pakai kerudung pasti tidak jauh nyontoknya dari orang tua. Betul-betul. Anak laki-laki cara pakai sarung, cara pakai baju, cara bicara sampai ngiduh ngeludah pasti tidak jauh nyontok dari orang. Maka hati-hati ibu bapak sekalian, berilah teladan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Betul-betul. Istilahnya guru kencing berdiri, murid kencing lebih parah ya. Betul-betul. Maka dari itu ibu adalah guru, bapak adalah guru pertama bagi anak-anak. Maka teladan bisa jadi adalah konsep mencontoh seperti anak mencontoh orang. Yang namanya anak biasana tileletik deket apa jauh jeung urang. Yang namanya anak kecil ya, kalau mau dicatat konsep teladan adalah mencontoh seperti anak mencontoh orang tua, karena anak setiap waktu hampir tidak jauh dari orang. Maka kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita teladani beliau, kita contoh siapa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang aku cinta tapi tidak pernah meneladani. Ingat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk menjadi contoh dan memperbaiki akhlak. Kata beliau, innama bu'ithtu, sesungguhnya aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Yang tadinya akhlaknya buruk menjadi bagus. Alhamdulillah. Bu, kalau kita dulu tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu kaum perempuan tidak akan mulia. Ibu-ibu akan tetap hina. Kenapa? Cik tingali bahula zaman jahiliyah Rasulullah belum diutus, bu, ada ibu-ibu yang sedang hamil tua. Biasanya hamil kolot bara bulan. Baraha eta teh gara-gara dikeureuh tang tu bareuh eta gitu teh. Ya, istiqomah eta ngaranna. Ada seorang ibu sedang hamil. Lalu ada dua pemuda jahiliyah,
Ari jahil teh artina bodoh, tapi bodohnya bukan bodoh baca tulis, tapi bodoh dari akhlak atau moralnya. Naudzubillah min. Kata dua orang anak muda yang jahiliyah, bro, ya sabari mabok eta teh. Orang taruhan yuk gitu. Jelema nu mabok pan gitunya beler. Pernah ayat jelema, bro, masih kieu, aya kieu teh berarti masih nginum, henteu enak mah kieu. Salat lain pakai galon gebleg sia. Bu, ini dua orang taruhan. Kata orang pertama, kita taruhan, kira-kira siapa, laki-laki apa perempuan itu bayi. Cek nu hiji lalaki, cek nu hiji awe. Mending lamun ditungguan nepi ka lahir, ieu mah henteu. Mawa pedang langsung ditebas set untuk membuktikan apakah laki-laki atau perempuan. Kira-kira akhlaknya bejat apa buruk? Bejat apa baik? Buruk apa baik? Buruk apa baik? Bejat apa bagus? Bejat. Kalau lahir perempuan, baiknya baik perempuan, saat itu adalah sebuah rasa malu yang luar biasa, karena anak laki-laki bisa diajak perang, perempuan tidak bisa diajak perang. Laki-laki bisa diajak berdagang, perempuan saat itu dikiranya tidak bisa diajak berdagang. Malu rasanya saat itu kalau punya anak perempuan. Alhamdulillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Makanya ketika lahir itu kita sering bergembira. Ketika baca kitab Maulid Nabi, kita berdiri mahalul qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kita semua menyambut, kita semua menyambut kelahiran baginda Rasulullah Muhammad. Bahkan anak-anak kita alhamdulillah hafal dengan kisah Rasul. Rohatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu imani ahmadi. Rohatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu bima'ani ahmadi wa barikun nur yabdu bima'ani ahmadi wa barikun nur yabdu bima'ani ahmadi bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu, kita menyambut kelahiran baginda Nabi dengan bersolawat. Iya sok maca solawat tara. Osok tara. Seueur osokna apa seueur tarana? Alhamdulillah. Silakan ibu mau baca sholawat dengan lagam apa saja. Saya pernah tugas di Hong Kong. Apal Hong Kong? Apal Hong Kong tuh? Apal Hong Kong? Bubulaka Kidul. Hong Kong Cina. Kira-kira di ditu aya umat Islam tuh? Ya. Kira-kira sok maca sholawat tara? Oh sok atuh. Mungkin lagamna doang meureun beda. Mun dikira-kira mungkin imam mungkin kieu. Ya Nabi salamun alaik.
Ya Rasul salamun alaik. Lagam naon eta? Wong pehu cenah. Ka India, apal India? Eta apa India? Ece apal India? Eta logika kulon saeutik. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya ni wa taroji afatayat rotal alami ya uhailal judi wal. Lagu naon eta ce? Lagu naon? Oh apal cenah ini kus tae cenah. Apal ingat ya. Ka Malaysia, oh komo di Malaysia mah sarumpun jeung urang Melayu. Seueur muslimna, seueur oge nu resep shalawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya ni wa taroji afatayati rotan alami ya muhailal judi wal karami. Lagu naon eta? Ceu Cindai apal karena lagu mah hebat. Apal. Ka Indonesia meni seueur. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asyani wa daroji At-fatayati rotal alami Allah ya muhailal judi wal karami. Allah Allah ya Allah tuh la ilaha illallah ulah la ilaha atuh Allah ya Rasul ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah salam 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 salamun alaika. Para ibu jemaah sekalian rahimakumullah, akhlak Nabi. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang tadinya bejat menjadi berakhlak mulia. Dan apa akhlak Nabi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada salah satu putrinya yang merupakan salah satu istri baginda Rasulullah Muhammad, wahai putriku Aisyah, seperti apa akhlaknya Nabi? Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Nabi berupa Al-Quran. Maksudnya apa yang Nabi lakukan itulah contoh dan akhlak Nabi sesuai dengan Al-Quranul Karim. Nabi luar biasa, Bu. Nabi memang punya namanya a'rad basyariyah. Dalam kitab Aqidatul Awam, Nabi itu ada sifat wajib jumlahnya 4, siddiq, tabligh, fatona, ama. Lawannya juga ada 4, kidib, terus khianat, kitman, terus bilada. Tapi Nabi punya satu sifat jaiz, wenang, yakni a'rad basyariyah. Apa a'rad basyariyah? Sifat secara manusiawi tapi tidak mengurangi kenabian atau derajat kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad. Nabi makan nggak, Bu? Nabi makan nggak? Makan. Kita makan. Cuma bedanya dikit. Kalau Nabi sedikit makan, ari urang sedikit-sedikit. Gitu. Betul apa betul? Nabi tidur atau tidak? Tidur. Cuma kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit, eta gitulah. Kalau Nabi sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedikitnya sedekah. Lewat kotak tromol, sok pura-pura mainkan HP. Ker lewat kotak amal, bapak-bapak ker Jumatan pura-pura sare. Giliran ngaluarkeun dompet di seleksi. Ada lembar 100 ribuan warna merah, lembar 50 ribuan warna
biru lembar 20 ribuan warna apal, lembar 10 ribu warna ungu, 2000 abu-abu, 1000 sok rada pohon dan 1000 mah. Kira-kira orang pelit yang dikeluarin yang berapa, Bu? Tuh, pengakuan korban, pelaku ya. Ke 1000 juga ada dua, ada yang bagus, ada yang lecek. Mana yang keluarin? Tuh. Nu lecek ge aya dua, aya nu sambungan, aya nu henteu. Mana kaluarkeun? Nu mana? Astagfirullah loba bayareun. Gusti nu agung. Sodako 1000 ngomongna kieu. Kan nu menta-menta. Jang doakeun Umi supaya ka Mekah. 1000 yang ka Mekah. Cing mikir sia teh. Betul-betul. Pandi dia mah apal, Bu. Bagus di sini itu pengelolaannya, kotak tromol baris 1 ketahuan 100.000 bara lembar. Kanyahoan di dia mah. Komo CCTV. Tah si eta teh kanyahoan, sambungan wae. Kahade tuh. Para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alami muradi. Wa innaka, wa dan innaka sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad, khuluqin la'ala khuluqin, la'na la taukid tegas, sungguh, ala ari ala atas apa bawah? Atas. Khuluqin akhlak azim yang agung. Artinya akhlak Nabi mah agung di atas rata. Mun urang ye tong borok di baledog dilempari dengan omongan yang tidak enak saja, kira-kira ridho apa henteu? Resep apa henteu? Jadi tong borok di baledog ku tai onta, ku omongan oge terus betul-betul. Nabi luar biasa ketika ke Taif tapi dilempari oleh warga Taif, ditawari oleh malaikat, ya Rasul, bagaimana kalau aku timpakan 2 gunung ini kepada penduduk Taif? Mun urang, Bu, mun urang ya keur dijahatan ku batur, laju datang babaturan orang nu bager. Cek kumaha cek urang baledog tong. Baledog. Betul apa betul? Tapi Rasul tidak begitu. Jangan wahai malaikat, innahum qaumun la yafqahun, la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu. Maka dari itu para ibu sekalian, itulah indahnya akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada akhlak Nabi. Ini karena kita maulid Nabi, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, namanya peringatan maulid, satu kumpul orang, yang kedua baca Al-Quran, tadi kita sudah dengar, yang ketiga baca riwayat Nabi. Saya ingin singkat bacakan riwayat Nabi dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Wa idza da'ahu al-miskinu ajabahu yaqul haqq walau kana murran wa la yudmiru li muslimin ghisha wa la dhurra man nadhara fi wajhi alima annahu laysa biwajhin kadzdzab wa kana sallallahu alaihi wasallam laysa bighammazin wa la ayyab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Ada kitab maulid nggak, Bu? Boleh kitab maulid pinjem? Kitab rawi. Nah, ini kita sering baca kitab rawi. Kitab rawi, aya rawi teh naon? Riwayat tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya kitab maulid Barzanji. Ada kitab maulid Syaraful Anam. Tuh, ini Majmu'ul Mawalid ya.
kumpul Majmu'atul Mawalid, kumpulan kitab-kitab maulid. Ada Syaraful Anam, cuma kalau kitab maulid Syaraful Anam tidak disebutkan siapa penyusunnya. Orang menduga, mengira-ngira penyusunnya adalah Asy-Syaikh Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai yang sama-sama menyusun kitab Maulid Ad-Dibai. Ada lagi Maulid Al-Barzanji, namanya Syekh Ja'far Al-Barzanji Al-Madani, karena beliau kakek moyangnya berasal dari Barzanj, Irak. Apal Irak? Apal Irak tuh? Semplak Katonggo. Nah, ada lagi Qasidah Burdah yang kita suka baca, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tuh ya. Saya ingin sedikit saja mengulas biar kita ini hasil dari peringatan Maulid benar-benar kita sudah membaca riwayat Nabi, memahami riwayat Nabi, dan kita berusaha meneladani perilaku akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi saya bacakan bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza da'ahul miskin, apabila Nabi diundang oleh orang-orang miskin, ajabahu, Nabi akan memenuhi undangannya. Kira-kira mun urang diondang, kira-kira pilih-pilih rata-rata, jujur sok pilih-pilih tara, tara alhamdulillah, paling oge pilih-pilihna isi amplop. Nah, bener apa bener? Sakapeng ima sakapeng aya wae, mudah-mudahan tong di dieu aya wae anu ondangan teh saukur mulangkeun amplop aya. Kamari eta ceesi ka urang teh ondanganna 100.000, ayeuna urang ondangan deui 100.000 kitu. Si eta mah ceedoh mah ondanganna kamari ngan 10.000. Padahal urang teh mampu, urang teh kaya, ondangan 10.000 deui, eta ngaranna kopet. Merege hese. Justru yang terbaik adalah kita membalas dengan kebaikan, dan bahkan yang lebih baik. Di Al-Quran disebutkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Bu, mun adil mah kieu. Ibu tadi contohnya kondangan 100.000 dibalas 100.000, eta adil. Ibu dianteran kamari kupat ejeng opor, isukan pageto sarua ngabales opor ejeng kupat, eta adil. Tapi lamun ibu dibawakeun sampe, isukanna ibu ngabales mawa parsel buah, eta karak ngaranna ihsan. Samodel kieu, urang dijoliman ku batur tapi urang ngahampura, eta ngaranna ihsan. Dalilna surah Ali Imran 134, wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin teh anu berbuat ihsan. Lamun ece wa ibi ye sadayana cuma membalas hanya dengan setimpal, eta adil ngaranna. Tapi kita membalas dengan yang lebih baik, itu ngaranna ihsan. Ima ulah boro ulah mentang-mentang diondang kuno teu boga, ondangan nage make amplop anu urut, isi nage deh kamari jangan mere 10.000 leuwihan we lah, 10.000 jadi 20.000, eta ge duit anu lecek ulah. Justru harus lebih baik. Lihat Nabi, wa idza da'ahul miskin ajabahu. Apabila Nabi diundang oleh orang miskin, Nabi memenuhi undangannya. Saya teringat pesan petuah masih hidup beliau, yakni Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sukron Makmun.
beliau dipesankan oleh Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan bahwa kalau kamu diundang jangan pilih-pilih, mau diundang sama masjid yang gede, mau diundang oleh orang yang di rumah pinggiran, mau orang yang musolanya di bawah jembatan, jangan pilih-pilih. Sama kita juga kalau diundang, undangan kudu dah. Makanya ketika diundang ucapkan insya Allah. Yaqulul haqq, beliau mengatakan yang hak, kebenaran. Makanya ada istilah kulil haq walau kana murron, katakanlah yang baik meskipun itu pahit. Kemudian walau kana murron wala yudmirul lil muslimin gisya, beliau tidak pernah tuh ada rasa dengki. Ai orang sok ayat ara dengki, ayat teu rasa hasud. Orang yang namanya hasud ibu rumusnya adalah SMS. Naon cenah? Senang melihat susah, susah melihat betul. Batur meuli imah manehna rieut sirah. Batur meuli parabola manehna meuli paramex. Batur meuli kulkas anu tiris manehna parnas tiris alias party. Betul apa betul? Eta ieu sungut nage matana jalma nu hasud ijid kos kitu tah ngaranna Jennifer, julid jeung loba baperan eta gitu. Maka dari itu kita mohon kepada Allah Ta'ala agar tidak diberikan penyakit hati. Kumaha cara nak ngalengitkeun penyakit hasud atau dengki? Cing hiji lobakeun syukur ka Allah Subhanahu. Sebab yang namanya hasud itu ingin nikmat dari orang lain berpindah kepada dirinya. Jeung nu ngaranna jelma anu hasud pasti neangan kagorengan. Betul. Kalau tidak ada keburukan pada diri kita, maka dia bakal memfitnah kita. Betul. Ayo dikorek-korek, eta motor pasti nangiridit dah, pasti can lunas orang ge nyaho kamari ge eta gitu bukan mah. Naudzubillahi min dzalik. Maka baginda Rasul kata Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, wala yudmiru li muslimin gisya, tidak ada sedikit pun rasa dengki di dalam hatinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala durron, dan tidak ada sifat membahayakan. Teu aya nabi mah hayang nyelakakeun batur, tidak ada. Bahkan akhlaknya indah luar biasa. Nabi pernah satu waktu dari rumah beliau mau keluar, lalu ternyata di tengah jalan Nabi dilempari dengan kotoran unta. Nabi marah atau tidak kira-kira? Tidak marah. Balik deui ganti bajuna. Besoknya ada lagi yang melempari Nabi dengan kotoran. Pageto aya deui. Hari keempat ternyata orang itu sudah tidak ada lagi. Ditaros ku Kangjeng Nabi. Pak, mohon, ini anak muda yang biasa melempari saya kemana sekarang? Oh teu damang Rasul. Kira-kira mun urang juga Rasul, kalau kita di posisi itu ngadenge musuh urang ya, musuh urang gering anu tadi nasok jolim ke urang, kira-kira naon cek urang? Naon? Lebok. Ya, syukurin lu. Betul. Tapi Nabi tidak demikian. Nabi mendatanginya langsung. Nabi nengok. Tapi ternyata eta si budak ngora geus kasieun. Boa-boa ieu jelema da apa Nabi atuh. Boa-boa ieu jelema rek maihan aing ieu jigana. Tong geus sieun di heula. Tapi Nabi tidak demikian. Nabi justru menengoknya. Itulah akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, kita jangan jolim ke orang lain, juga jangan menjolimi.
Kadangkala begini. Nih tentang jolim, Bu. Kadangkala kita dalam kondisi terjolimi sering mendoakan orang lain dengan lebih jolim. Memang betul bahwa doa orang yang terjolimi diijabah, betul. Tapi jangan sembarangan dengan doa kita. Maksudnya bagaimana Pak? Kia. Bu, sandal kita hilang misalnya, ibu gaduh selop, uih di pengawasan di masjid karena rame hilang. Ya. Selop rata-rata harga berapa misalnya? 100 misalnya. Kemudian ibu lihat, ya saha nu nyolong selop dewek anyar keneh, mun kanyahoan anyarna. Padahal mah geus 2 kali lebaran. Tadi hargana baraha? Tuluy apal meureun doa orang yang terjolimi akhirna ngomong kieu. Heug sia anu nyolong eta selop didoakeun ku dewek sing bisul 7 turunan. Katakanlah doana diijabah misalnya nya. Tapi lamun diijabah kira-kira leuwih jolim teu? Leuwih jolim teu? Anu leungit baraha nilai rupiahna? 100.000. Tadi ngadoakeun mudah-mudahan sing naon cenah bisul 7 turunan. Ke ayeuna mun 7 turunan teh 7 jelema. Sakali berobat unggul misalnya ka 24 jam rata-rata 100.000. Mun sakali berobatna. Mun 2 kali 200.000. Dikali 7 turunan dikali 7 jelema baraha 1,4 juta. Leuwih jolim teu? Cing atuh doakeun nu hade. Misal boa-boa ieu nu nyolong teh teu boga beas ejeung dahar. Boa-boa ieu anu nyolong teh eta pikeun anakna sakola. Kitu husnuzon. Husnuzon. Mugia sing dipapanen taufik hidayah jeung abdi ngaikhlaskeun pahalana gede teu? Gede teu? Hiji pahala ngadoakeun nu sae. Sebab ibu dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal malak walaka bimithlin. Sakali deui, ma min abdin muslimin, teu pati-pati hiji hamba muslim, tidaklah seorang hamba yang beragama Islam, boh lalaki, boh awewe, boh bapak-bapak, boh ibu, tidaklah seorang hamba muslim yad'u li akhihi, yang mendoakan untuk saudaranya bidhahril ghaib, teu katingal berarti ngadoakeun, illa melainkan qala akan berkata al malak malai walaka bimithlin. Hade walaka di dieu lain ke heula, wa dan laka untukmu bimithlin, bagian doa yang sama. Jadi lamun ece wa ibu ngadoakeun abdi, abdi ngan didoakeun ke jelema. Tapi ibu ngadoakeun abdi, Ustad mugia sing sehat rasnya, amin. Ibu ngadoakeun abdi, abdi didoakeun ku jelema, ieu jelema apanya? Jelema leres. Jadi kahade nu hadir teh lain jelema doang. Aya selain jelem ngan ari bedana kieu, mun lain jelema mah biasana can doa geus kaburu bal geus arek balik cenah teh jadi cenah. Bu, lihat. Ibu mendoakan saya cuma didoakan oleh ibu manusia. Tapi ibu tadi ngedoakan mugia sing sehat ras, itu didoakan diaminkan oleh malaikat untuk ibu. Jadi ibu ngedoain saya, ibu manusia, saya didoakan oleh ibu yang manusia, tapi ibu diaminkan oleh hade ulah sok ngadoakeun goreng, doakeun mah anu saya gitu. Bagaimana kalau ada orang jolim? Kalau mau ada yang jolim kieu weh aya sholawatna.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat asli nama nu tadi Allahumma ya Allah salli ala Sayyidina Muhammad, sampaikanlah rahmat salawat untuk junjungan kami wastana Kangjeng Nabi Muhammad. Ku berkahna salawat ya Allah wa asqilidz zalimin bidzalimin, sibukkanlah orang yang jolim dengan lagi orang yang jolim. Wa akhrijna, dan keluarkanlah kami ya Allah min bainihim, dari mereka yang bisalimin, dalam keadaan jadi mun aya nu jolim tekena siawe jeung nu jolim deui gitu. Alhamdulillah. Jadi kayak mun aya nu jolim kitu nya, bacakan salawat Allahumma salli ala, sabari ngasut ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tambahan sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya tambahin lagi bisi engke jeung tambahan lamun di majelis taklim. Soalnya lamun di majelis taklim eta deui eta di selawat teh, ibu-ibu sekalian hari ini pengajian eta deui cedo ieu geura kadarieu gitu cenah. Ya, tambahin dikit. Semoga Allah memberikan curahan rahmat kepada Muhammad junjungan mulia, pemimpin para utusan Allah
insan pilihan Allah membawa cahaya. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba penuh dosa, berlumuran noda dan khilaf padamu. Ampuni dosaku dan bimbinglah diriku menuju jalan keridhoanmu, ya Allah. Barengan ya. Semoga Allah memberikan curahan rahmat kepadamu, Muhammad junjungan mulia. Terus tadi ingat deh. Semoga Allah memberikan curahan rahmat kepada Muhammad, pemimpin para utusan Allah, insan pilihan Allah, membawa cahaya. Gitu ya. Coba di awal. Semoga Allah memberikan curahan rahmat kepada Muhammad, pemimpin para utusan Allah, insan pilihan Allah, membawa cahaya. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba penuh dosa, berlumuran noda dan khilaf padamu. Ampuni dosaku dan bimbinglah diriku menuju jalan keridhoanmu, ya Allah. Nanti dapatkan kaset dan CD-nya di material. Para ibu jemaah sekalian rahimakumullah, terakhir kesimpulanlah, ibu bapak sekalian, meneladani insan teladan sepanjang umat. Keliru kalau mengatakan hari ini kita mengalami krisis keteladanan, yang ada justru di antara kita malah meninggalkan atau mungkin melupakan atau mungkin lupa terhadap sosok yang kudu kita teladani, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, saya bacakan kembali kutipan Maulid Deba. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Dan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sebagus-bagusnya akhlak, wa khuluqan, Nabi itu khalqan wa khuluqan, baik fisiknya Nabi maupun akhlaknya Nabi itu bagus. Makanya ada syair yang bunyinya begini, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma
tasa'aba aslan fi mada zamani ari Gusti Muhammad teh tara ngimpen sapaosna sareng tara pisan aob dina waktos jumenengna rese Nabi mah tara ngimpen anu jorok leres sareng Nabi mah tara aob aya aob teh naon aob teh huai mun urang huai sengaja ngeunah karak nyontok kenungkul ge bener yang huai justru cek Nabi mun huai oge bersin tutup jeung tahan ya huai tutup ngeunah sabenerna mah heuh itu ngeunah ngan kahade bisi asup setan gitu. Kemudian wahdahum ilal haqqi turuqan Nabi memberikan petunjuk menunjukkan Nabi mah membimbing kita ke jalan yang benar pan ayeuna Nabi tos teu aya Nabi mewariskan kitabullah wa sunnah Rasulillah Muhammad dua yang Nabi wariskan Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana khuluquhul Quran adalah akhlak Nabi berupa Al-Quran bahkan Nabi luar biasa kata Aisyah Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak cing kira-kira di dia ayat anu sok itu ayat apal di dia aya oge sukuna bengkak tapi lain karena sholat tapi asam urat makana gulaan tas asmura. Para ibu jamaah sekalian rahimakumullah sebagai kesimpulan para ibu jamaah sekalian rahimakumullah sesuai dengan tema kita hari ini meneladani insan teladan sepanjang umat. Satu, Nabi Muhammad adalah sosok yang patut kita teladani bagi siapa saja. Bagi seorang ayah, ayo contoh dari Nabi. Sebagai istri, lihat bagaimana petunjuk Nabi. Kalau mau jadi istri, ingat harus taat patuh kepada suami selama taatnya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan sebagai suami kudu bager kanu jadi istri. Kadek lamun aya istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, bener gak? Itu saatnya adalah satu, bapak menghijaukan rumput sendiri, maksudnya ibu-ibu rawatan. Yang kedua, ketika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, ingat biaya perawatannya pasti lebih mahal. Lamun aya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, kahade bisa jadi eta rumputna rumput sintetis gitu we nama. Betul-betul. Halisna jieunan, bibirna jieun, bibir jieunan nya. Pokona mah keun eta mah nu penting mah kata Nabi, inna dzarta sarratka. Jika kamu melihat istrimu kamu merasa bahagia, maka mudah-mudahan ibu bisa menjadi istri yang solehah, bapak-bapaknya bisa menjadi suami yang soleh, dan kita semua bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti dan bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang kasar. Maklum saya mah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya, insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Gampang ibu tinggal buka HP Google atau YouTube, cari Gus Taki, GUS spasi Taki ayat dah. Insya Allah. Ini saja. Saninten buah saninten ayana di parapatan, hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Naik sado kaparung panjang kudana abrug-abrugan, pidato tong panjang-panjang ieu beuteung geus kukurubukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم يا مولانا يا معبد يا كريم يا الله يا مجيب السائلين آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار ترياك الأكرم مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب الجنة وأبواب المغفرة. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع القدر ذا وذكر وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة ببركة الفاتحة.